Camping. Sekitar 3 jam perjalanan. Akhirnya bus mereka sampai juga di sebuah tempat perkemahan yang terletak sangat jauh dari pemukiman warga itu. Di sana adalah sebuah lapangan luas yang berada di tepian hutan belantara. Namun meski begitu, suasana di sana sangatlah asri jika siang hari, karena pemandangannya sangat indah. Para anggota camping turun dari bus mereka, menatap takjub sekeliling tempat itu, karena memang sangat indah sejauh mata memandang. Wah, indah banget ya Eri. Gak nyangka tempatnya bakal seasri ini, ucap Dini takjub. Iya, beneran deh ini tempat bagus banget, sahut Riri yang tak kalah takjubnya. Bagus tuh kalau siang, kalau malam tetap aja gelap. Tiba-tiba Randy menimpali dari belakang mereka. Kedua gadis itu berbalik. Randy berjalan mendekat dan berdiri di depan mereka. Memangnya kakak pernah ikut camping? Tanya Dini. Sering. Gue sejak SMP sering ikut acara camping, karena memang menyenangkan, jawab Randy terus terang. Jadi kalau malam seram ya? Tanya Dini lagi. Ya seram kalau gak ada cahaya. Kalau ada cahaya ya enggak seram. Biasa aja. Malah seru banget bisa ada di alam terbuka. Apalagi di momen api unggun. Itu paling seru menurut gue, jawab Randy lagi, berbagi pengalaman. Apa itu momen paling seru selama camping? Tanya Dini lagi, ingin tahu lebih banyak. Enggak juga, yang paling seru itu pas nanti kita masuk ke hutan melakukan penjelajahan. Kita bakal berjalan masuk ke hutan, terus jalan menelusuri hutan yang lebat. Bagian serunya saat kita ada di dalam hutannya. Di sana kita akan merasakan sesuatu yang beda, yang gak pernah kita rasain selama di tempat tinggal kita. Karena kita bakal benar-benar ngerasain yang namanya menjelajahi hutan berjalan kaki. Ya, meskipun nanti setelahnya kaki sakit, tapi itu seru menurut gue, tutur Randy menceritakan pengalamannya. Riri dan Dini mangut-mangut paham. Setelah yang lain keluar dari dalam bus, guru dan kakak kelas yang ditugaskan sebagai pengawas meminta murid-murid untuk berjalan masuk ke tempat perkemahan. Guru-guru yang mulai berjalan lebih dulu, lalu diikuti para pelajar. Kakak kelas mereka berjalan di belakang untuk mengawasi para pelajar agar tak ada yang tertinggal. Dini berjalan di urutan paling belakang bersama Riri. Randy berjalan di belakangnya untuk memastikan Dini baik-baik saja. Nabila yang berjalan di samping Randy, meraih tangan Randy dan menggandengnya mesra. Tapi Randy dengan cepat melepaskan tangannya. Randy tak suka. Randy bahkan tak melirik padanya. Pemuda itu sangat dingin pada Nabila. Tak seperti pada Dini, walaupun sering marah-marah, tapi sikapnya lebih hangat pada Dini. Tak jarang Randy akan tertawa terbahak-bahak mendengar celotehan Dini. Lo kenapa sih? Kok cuek banget sama gue? Tanya Nabila. Bukannya lo mutusin gue karena gue terlalu cuek? Randy balik bertanya dengan ekspresi datarnya. Tapi, itu kan dulu Ran. Gue pengen kita bisa mengulang semuanya dari awal. Ya gue tahu sikap lo memang secuek itu dan gue kecewa. Tapi jujur gue suka sama lo sampai sekarang, ungkap Nabila. Apa yang udah berakhir, berakhir aja. Gak akan bisa dimulai lagi. Gue juga gak suka memulai sesuatu yang udah berakhir. Gue lebih tertarik buat memulai sesuatu yang baru, jawab Randy datar. Tatapan mata Randy lurus menatap sosok Dini yang sedang berbicara dengan Riri di depannya. Randy tak tertarik sama sekali pada Nabila. Dulu dia pernah sangat menyukai gadis cantik itu. Tapi sejak Nabila memutuskan hubungan dengannya hanya karena tak bisa menerima kepribadiannya yang cuek dan tertutup, Randy mulai tak menyukainya hingga saat ini. Nabila jadi kesal, karena Randy sama sekali tak memedulikan dirinya lagi, malah terus menatap ke arah Dini, si gadis polos adik kelasnya itu. Sesampainya di tempat perkemahan, mereka semua mulai memasang tenda untuk bermalam. Siswa yang banyaknya 50 orang tak termasuk kakak kelas itu dibagi menjadi beberapa grup, agar memudahkan mereka untuk membuat tenda dengan anggota masing-masing. Dari 50 pelajar itu dibagi menjadi 10 grup, di mana dalam satu grup berisi 5 orang, yang didampingi oleh pendamping 1 orang, baik itu dari guru ataupun dari kakak kelas mereka. Dini memilih untuk satu grup dengan Riri, Mona, Naura, Ingrid dan didampingi oleh Nabila sebagai pengawasnya. Jadi, total dalam satu tenda ada 6 orang. Setelah dibagi grup, mereka mulai mendirikan tenda masing-masing, memberikan jarak untuk tenda anak lelaki dan perempuan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dini dan kawan-kawannya juga mulai mendirikan tenda mereka.
cukup sulit mendirikan tenda yang ukurannya besar itu bagi anak perempuan. Sehingga mereka terlihat payah. Butuhan Tuan. Tiba-tiba Yusuf datang menawarkan bantuan pada Dini. Memangnya punya kakak udah jeti? Tanya Dini. Udah dong, tuh lihat. Udah berdiri kokoh kok. Yusuf menunjuk ke arah tendanya yang sudah berdiri sempurna dan kokoh. Kalau gak keberatan sih boleh. Hehe, soalnya susah banget. Dini cengengesan. Yusuf membantu mereka mendirikan tenda. Meski bagi anak perempuan itu terbilang sulit, namun bagi anak lelaki itu adalah pekerjaan yang sangatlah mudah. Tenda Dini sudah jeti, atas bantuan Yusuf mereka bisa dengan cepat mengerjakannya. Padahal tadi sangat kesulitan. Kak Yusuf, makasih banyak ya udah bantuin. Kalau gak ada kakak pasti sampai malam pun gak akan selesai. Ucap Dini malu. Sama-sama, lagian aku kan udah gak ada kegiatan lain. Jadi gak ada salahnya bantu kalian. Jawab Yusuf ramah. Dini dan Yusuf pun mengobrol setelah mendirikan tendanya. Tanda Dini sadari, Randy terus memperhatikannya sejak tadi. Tangannya mengepal, menahan cemburu karena Dini terlalu dekat dengan Yusuf. Randy tak suka itu. Usai mendirikan tenda masing-masing, anak lelaki diperintahkan untuk mencari kayu bakar di hutan untuk keperluan masak-memasak dan juga membuat api unggun nanti malam. Sementara anak perempuan diperintahkan untuk mengambil air di sebuah toilet umum yang berada sekitar 500 meter dari perkemahan. Toilet itu serupa dengan tempat pemandian yang hanya ditutupi dengan tembok setiap sudutnya, namun bagian atas tak tertutup apapun. Air yang digunakan juga termasuk air yang keluar dari mata air alami, bukan dari pompa air. Namun airnya sangat jernih dan bersih. Anak perempuan membawa botol kosong dan mengisinya dengan air hingga penuh. Dini dan Riri melakukan hal yang sama, mereka juga mengisi botolnya dengan air. Setelah mengambil air, anak perempuan kembali ke perkemahan dan menyimpan air yang mereka bawa di dekat tempat yang akan dijadikan tungku api, agar memudahkan mereka untuk menggunakannya nanti. Anak lelaki pun kembali dengan membawa kayu bakar di tangan mereka. Kayu bakar itu berasal dari ranting-ranting pohon yang berjatuhan, lalu mereka memetik ujungnya dan membawa bagian yang besar untuk dijadikan kayu bakar. Semua persiapan sudah siap. Mereka menjadi lapar. Sejak datang ke tempat itu, mereka belum mengisi perut mereka lagi. Semua orang membawa bekal nasi dari rumah, karena sudah diberitahukan 2 hari sebelumnya oleh guru untuk membawa bekal makan siang ke perkemahan. Randy mengusap wajahnya kasar. Bekal makan siangnya tertinggal di rumah akibat terlalu terburu-buru tadi. Sedangkan perutnya sangat lapar. Hanya ada mie instan mentah, tak ada air panas untuk menyeduhnya. Nih, sebuah suara berhasil membuatnya terkejut. Randy berbalik. Dini menyodorkan sebuah wadah bekal makan siang pada Randy. Tadi aku bawa punya kakak juga, soalnya aku yakin kakak bakalan lupa. Ucap Dini tersenyum manis. Blush Randy merasakan pipinya merona. Punya lo mana? Tanya Randy. Ada, aku kan bawa punyaku juga. Ini. Dini menunjukkan kotak bekal miliknya. Randy menghela nafas lega. Ternyata bekalnya dibawakan oleh Dini. Dia pikir dia takkan bisa makan siang. Ya udah, aku balik dulu. Takut ketahuan guru. Selamat makan, Kak. Dini berlari kecil menjauh dari Randy. Randy tersenyum senang. Ternyata itulah salah satu manfaatnya memiliki seorang istri. Walaupun dia lupa, tapi istrinya tak pernah melupakan kebutuhannya. Randy sangat bersyukur memiliki